Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Maulana Iskandar, BP 191113-1004 dari kelas B TIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh suhu selama masa penyimpanan. Landasan teori. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu tertentu dan pada suhu kamar yang berbentuk gas. Etilen merupakan gas yang penting dalam pemasaran produk pasca panen dan juga berpengaruh pada proses fisiologi dan biokimia tanaman secara keseluruhan. Pada bidang pertanian, etilen digunakan sebagai zat pemasak buah. Setiap buah-buahan alami memiliki zat pematang bernama etilen. Kehadiran zat ini membuat buah-buahan seperti pisang dan mangga dapat matang yang ditandai dengan perubahan pada tekstur, warna, dan aromanya. Buah-buahan tersebut matang tidak serempak. Misalnya dari satu tandan pisang secara alami hanya ada satu atau dua buah saja yang matang, ditandai dengan kulit yang berwarna kuning, kemudian diikuti yang lainnya. Buah juga bisa dibantu pematangannya dengan menggunakan alternatif lain seperti memberi mereka zat pematang seperti karbit. Tujuan dari adanya praktikum ini ialah mengidentifikasi adanya gas etilen pada buah hortikultura. Alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah plastik jenis PE, bahan buah tomat dan buah mentimun. Prosedur kerja. 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Masukkan buah tomat dan mentimun ke dalam satu plastik yang berjenis PE. 3. Amati setiap hari sampai hari ke-5. Hasil pengamatan. Pada praktikum ini kita dapat melihat bagaimana pengaruh gas etilen yang berada pada buah klimaterik pada bahan dan mengamati perubahan apa yang terjadi di dalam 3 hari penyimpanan. Hasil dari penyimpanan selama 3 hari dapat kita lihat pada gambar perubahan-perubahan yang terjadi. Pembahasan. Pada hari penyimpanan pertama, perubahan yang terjadi pada tomat yaitu terdapat bulatan kecil yang berwarna kuning di bagian tengah tomat dan tidak terjadi perubahan kepada mentimun. Pada hari penyimpanan kedua, perubahan yang terjadi pada tomat ialah tekstur tomat mulai berubah dan juga warna tomat sebagian menunjukkan warna kuning. Dan perubahan yang terjadi pada mentimun yaitu warna dari mentimun mulai berubah. Penyimpanan pada hari ketiga, perubahan yang terjadi pada tomat adalah warna yang telah mulai menguning menjadi agak hitam atau gelap. Teksturnya juga mulai memburuk. Perubahan yang juga terjadi pada mentimun ialah tekstur dari mentimun mulai berubah dan warna menjadi lebih gelap. Kacang tanah merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, pengolahan pasca panen yang kurang tepat menyebabkan turunnya kualitas karena sangat rentan terserang cendawan pasca panen. Kadar air pada setiap jenis kacang tanah memperlihatkan kadar air yang bervariasi. Pada jenis kacang tanah KTA, KTB, dan KTC, rataan kadar air berturut-turut sebagai berikut, yaitu 6,95, 6,70 dan 8,00. Kadar air biji kacang tanah dalam kesetimbangan dengan kelembaban relatif ruang penyimpanan dan kadar air kacang tanah yang aman sekitar 6-8%. Sedangkan kelembaban relatif juga dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Biji kacang tanah dengan kadar air yang tinggi akan melakukan respirasi dengan aktif, sehingga viabilitasnya cepat menurun. Panas dan uap air yang dihasilkan dari proses tersebut semakin meningkatkan suhu dalam tempat penyimpanan, sehingga memacu biji untuk semakin aktif
berespirasi, juga merangsang pertumbuhan cendawan. Akibat penyimpanan biji dengan kadar air tinggi (di atas keseimbangan RH65) sangat berbahaya bagi biji di tempat penyimpanan. Kadar air yang lebih dari 8% dapat secara intensif diserang oleh cendawan dan mikroba lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh suhu selama masa penyimpanan. Latar belakang. Ikan merupakan salah satu bahan pangan hewani yang bergizi dengan protein yang dikonsumsi masyarakat, mudah diperoleh, dan harganya murah. Ikan termasuk bahan pangan yang mudah mengalami pembusukan. Salah satu solusi dalam menangani hal tersebut yaitu melalui proses pengolahan seperti pembuatan ikan asap. Pengasapan merupakan salah satu usaha olahan tradisional yang pada prinsipnya untuk mengawetkan juga meningkatkan nilai ekonomis. Dalam pengasapan, ikan bahan baku yang digunakan yaitu kualitasnya masih segar yang dinilai secara organoleptik. Dapat diamati pada gambar pengamatan pada hari pertama pada suhu ruang, pada suhu dingin, dan pada suhu di freezer. Pada pengamatan di hari pertama, kita mengamati penyimpanan ikan dalam 3 keadaan, yaitu suhu freezer, suhu dingin, dan suhu ruang. Pada pengamatan ikan di suhu ruang, pada 3 jam awal penyimpanan belum terdapat perubahan yang terjadi pada ikan. Pada jam ke-6 ikan mulai terlihat ada perubahan, yaitu ikan mengeluarkan air. Setelah itu, pada jam ke-12 ikan berangsur-angsur mulai membusuk dan tekstur dagingnya lembek. Dan pada jam ke-24 ikan tersebut terlihat sudah mulai hancur, mengeluarkan air dan memiliki bau yang tidak sedap. Pada pengamatan ikan di suhu yang dingin, saya tidak menemukan tanda-tanda pembusukan maupun kerusakan pada ikan tersebut. Berarti pada penyimpanan ikan selama 24 jam di suhu dingin tidak memiliki perubahan. Pada pengamatan ikan di suhu freezer, saya melihat beberapa perubahan yang terjadi. Pada jam ketiga penyimpanan, perubahan yang terjadi yaitu ikan menjadi keras dan diselimuti sedikit kristal-kristal es. Pada jam ke-6 belum terjadi perubahan. Pada jam ke-12 kristal es banyak terdapat pada tempat penyimpanan ikan tersebut. Dan pada jam ke-12 ikan jadi atau juga terselimuti kristal es, dan kristal es pada tempat penyimpanan juga semakin banyak. Selanjutnya pengamatan hari kedua. Ini pada hari kedua kita melakukan pengamatan lagi terhadap ikan yang kita simpan. Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan ikan pada suhu freezer, di mana pada hari kedua penyimpanan kristal-kristal es yang beda pada tempat penyimpanan maupun ikan terus bertambah dan ikannya pun semakin keras. Pada penyimpanan di suhu dingin, perubahan yang terjadi adalah ikan pada jam ketiga sampai jam ke-24 terus memiliki perubahan, di mana ikan menjadi lembek dan mengeluarkan air, dan juga terdapat warna kemerahan di sekitar kepala ikan. Selanjutnya pengamatan di hari ketiga pada suhu dingin dan juga pada suhu freezer. Pembahasan tentang hari ketiga penyimpanan, kita tetap melakukan pengamatan terhadap ikan yang kita simpan, di mana pada penyimpanan ikan pada suhu dingin terdapat perubahan pada ikan, di mana ikan mulai mengeluarkan air. Kepala ikan berwarna sedikit kemerahan dan tekstur dari ikan tersebut melunak dan memiliki baret-baret. Pada penyimpanan ikan pada suhu freezer, perubahan yang terjadi ialah ikan mulai terlihat pucat dan terselimuti es. Kesimpulan dari hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa ikan akan dapat bertahan lama jika diberi perlakuan yang tepat, yaitu disimpan di suhu tinggi yang kurang dari 0 derajat seperti di freezer, dan ikan akan cepat membusuk atau rusak pada suhu besar dari 10 derajat Celcius seperti di suhu ruang.